أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di majelis Jumat malam Senin ini, kajian terakhir sebelum Ramadan. Insyaallah ketemu lagi di bulan Syawal. Tidur dulu. Tidur satu kali ya, soalnya ini jadi jadwal bulan kali itu pas dari betul. Seminggu setelah betul ya. Nah, Syawal apa? Idul Fitri itu Syawal pas hari Jumat. Itu kalau Jumat akhirnya seminggu setelahnya. Berbagai mulai kalau tidur dulu. Oh, hari liburnya di Ramadan, ibadah yang lain kasih itu Ramadan. Dan itu pada Idul Fitri kok ngajinya itu lama pun akhirnya belum mulai. Aman biasanya. Oke. Bapak Ibu rahimahullah, sekali lagi di sini kami tidak besar-besarnya yang mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian bahwa kedatangan bulan Ramadan ini adalah nikmat dan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang tadi disebutkan di khutbah Jumat bahwa Ramadan fiha yuftahu fihi abwabul jannah, bahwa Allah itu membuka pintu-pintu surga. Kemudian wa yaghlaqu fihi abwabun nar, dan Allah juga menutup pintu-pintu neraka. Dan Allah juga merantai syaitan. Jadi di bulan itu Allah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita supaya kita banyak beribadah. Nah, tapi ada salah satu penyakit yang sering muncul di antara kita, bahwa Ramadan ini karena seringnya kita berjumpa itu dianggap sebagai suatu rutinitas biasa, hal yang biasa saja, bukan hal yang istimewa, hanya fenomena tahunan. Bulan Ramadan sudah lewat, selesai, itu saja. Padahal sikap seperti ini adalah sikap yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah. Yang pernah saya sampaikan di minggu kemarin yang di pengajian malam Jumat, bahwa Jibril alaihissalam mendoakan, apa doanya? Kecelakaan, kerugian bagi orang-orang yang dia menemui bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan pahala, tanpa mendapatkan ampunan. Yang Rasulullah pun mengalaminya. Maka ini menunjukkan betapa besarnya kerugian, betapa besarnya kebinasaan bagi orang-orang yang dia itu mendapatkan berkah Ramadan, bisa dikasih oleh Allah
kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan. Jadi bulan Ramadan itu hanya seperti bulan-bulan yang biasa saja. Maka ini benar-benar diancam dengan ancaman yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Maka bagaimana supaya kita terhindar dari ancaman ini? Ya tentu dengan mengisi Ramadan kita dengan kegiatan yang baik dan menjauhkan diri kita dari perbuatan yang bisa menggugurkan pahala kita. Maka insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas sedikit tentang do and don't. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan ketika menjalani bulan Ramadan. Yang pertama kita mulai dari waktu sahur terlebih dahulu. Nah, ketika sahur apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ya jelas untuk makan sahur. Dan makan sahur ini termasuk sunnah Rasulullah. Beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahur kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi misalkan bangunnya agak terlambat, selama belum ada minimal air putih saja. Itu supaya mendapatkan keutamaan makan sahur. Dan sahur ini sunnahnya diakhirkan. Jadi semakin mepet dengan waktu subuh malah semakin bagus. Ya kira-kira makan kita berapa? 20 menit ya, atau 1,5 jam sebelum subuh. Itu yang waktu yang paling utama. Jangan terlalu awal, misalnya makan sahur jam 2, setengah 3, itu terlalu kasih. Kenapa? Jangan tidak boleh terlalu awal. Nah biasanya kalau orang makan sahurnya terlalu awal, antara sahur dan subuh ini waktu yang rawan. Mending kalau diisinya dengan istighfar, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, itu apa? Nah masalahnya ini yang dornya yang tidak boleh. Orang-orang itu ada yang mengisinya dengan tidur lagi. Kadang-kadang setelah tidur lagi, akhirnya melewat waktu subuh. Kan malah bahaya. Sahurnya datang, tapi subuhnya malah tidak datang. Tadi meraih yang sunnah, tapi malah meninggalkan yang wajib. Atau malah mengisinya dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Apa hasilnya? Nonton TV. Misalnya biasa sih. Kadang-kadang TV itu macam-macam ya. Ada yang saya nonton sinetron, nonton acara lawak, ada yang nonton acara joget-joget, ya, dangdutan, goyang-goyang. Padahal apa yang Allah katakan waktu sahur? Wabil ashari hum yastaghfirun. Bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Jadi kalau waktu sahur bukan malah menonton TV, ya, perbuatan yang nggak berguna, tapi digunakan untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka kok nanti ketika waktu sahur ya, tidak usah kasih-kasih tamunya.
jam 3, setengah 4 itu insya Allah sudah cukup. Dan ketika sahur jangan sampai nyetel TV, dimatikan saja. Kalau masih ada waktu bisa buat ngaji, tadarus, atau kalau enggak langsung ke masjid. Nah, nanti malah bisa ada lebih baik daripada malah menghabiskan waktu untuk tadi nonton hal-hal yang tidak. Kemudian setelah sahur jangan lupa itu sholat subuh berjamaah. Terutama untuk yang laki-laki wajib dulunya berjamaah. Karena percuma kita puasa, tapi kalau tidak sholat itu pahala puasanya hancur, hilang semua pahala puasanya. Kalau tidak puasa ketika Ramadan malah tidak sholat. Yang penting kalau sholatnya terlambat masih dapat sholat. Kalau benar-benar tidak sholat itu habis semua. Karena kalau dalam Islam sholat itu kewajibannya lebih tinggi dibandingkan puasa. Ya, dosa orang yang meninggalkan sholat itu lebih besar dibandingkan orang yang meninggalkan puasa. Maka ketika dia meninggalkan atau tidak mengerjakan sholat, dosanya itu bisa menghapuskan pahala-pahala dari puasa yang dia lakukan. Apalagi meninggalkannya setiap hari. Nah, biasanya saya ketinggalan, saya lembur karena sibuk kerja, saya nggak sholat. Tetapi karena subuh habis sahur kemudian tidur lagi, akhirnya bangun sampai jam 6. Nah ini tidak sholat subuh. Ini benar. Jangan sampai kita melakukannya. Kemudian setelah sholat subuh, ini adalah waktu yang sangat istimewa antara sholat subuh sampai isyraq. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sholat subuh secara berjamaah kemudian duduk dengan berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Bayangkan, hanya dengan berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran di masjid antara sholat subuh sampai waktu isyraq. Kemudian sholat 2 rakaat itu bisa mendapatkan keutamaan haji dan umrah, dan itu di hari biasa. Apalagi di bulan Ramadan, pahala yang jauh berlipat ganda. Nah, maka setelah sholat subuh jangan langsung pulang. Ya, apalagi yang misalnya setiap Ramadan ibu-ibu kan udah perlu masak itu ya, nggak perlu masak, nggak perlu nyiapin sarapan. Terus biasanya bapak-bapak kerjanya sudah lebih siang bahannya. Lalu itu akhirnya waktunya lebih longgar. Makanya daripada nggak ada kerjaan, nah, mending iktikaf di masjid, pahalanya sangat besar. Nah, itu yang bisa dilakukan. Donnya apa yang tidak boleh dilakukan? Pertama, tidak boleh tidur setelah subuh. Nah, ini termasuk perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah. Dan orang yang tidur setelah subuh itu kehilangan keberkahan pagi, kehilangan berkah pada waktu tersebut. Dan yang kedua, ini yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda, yang SMP, misalnya SMP, SMA, itu apa? JJS. Itu JJS Pak.
biasanya sholat subuh, bariku jalan-jalan, lihat sana kemari, bisa jalan muter-muter kampung biasanya, kadang sambil lima macam. Nah ini kan waktunya tidak bermanfaat, kegiatan yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang, nah ini sejak SMP SMA sudah jalan-jalan, biasanya digunakan untuk ngapel, momen buat jalan-jalan sama gebetannya, jalan-jalan bareng, karena jalan-jalan berdua. Ini bukannya apa? Baru pagi, ya baru awal puasa sudah bermaksiat, sudah berbuat dosa. Mau berkah gimana puasanya? Ya, baru pagi saja sudah salah. Apalagi nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya mesti akan nambah masalah. Orang monggo. Nah, setelah subuh mau kita ajak bareng-bareng keluarga kita, anak istri kita, nah itu kita ajak di masjid baca Quran bersama. Bisa lagi yang sendiri-sendiri atau mau simaan bareng atau mungkin satu keluarga simaan. Nah, misalnya Mas Santo mungkin ya diajak kafe, diajak kafe, terus di pojok kalau di apa baca satu-satu nanti didengarkan. Bisa juga seperti itu. Jadi mari kita meramaikan waktu tersebut dan tidak mengajak keluarga kita untuk iktikaf bersama. Kemudian jemaah yang Allah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca Al-Quran. Ini adalah salah satu amalan utama ketika bulan Ramadan. Ya, karena Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, bulan di mana pertama kali diturunkannya Al-Quran, dan bulan di mana setiap tahunnya itu Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu membaca, menyetorkan Al-Quran ke Jibril setiap Ramadan. Ini menjadi dalil bagi kita bahwa salah satu amalan yang disunahkan ketika Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kita pasti targetnya berapa kali kita ingin khatam baca Al-Quran. Dan para ulama itu masya Allah baca Al-Quran itu luar biasa dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Contohnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu ketika bulan Ramadan terus tak akan berapa kali. Ketika bulan Ramadan Imam Syafi'i 60 kali, bukan 6 kali, bukan 16 kali, 60. Jadi kelasnya itu bukan apa satu kali khatam itu berapa hari, tapi satu hari berapa kali khatam. Baik, satu hari bisa khatam 2 kali. Itu kan setiap saat membaca Al-Quran terus. Luar biasa. Nah, kalau kita memang seperti itu, ya jujur saja masih belum bisa. Saya saja disuruh dulu udah gak kuat, Pak. Nah, tapi kalau tidak, ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita target berapa kali kita pengen khatam. Minimal satu kali saja. Itu minimal. Jangan sampai kalau di bulan Ramadan itu tidak khatam sama sekali. Rugi nih bos. Kemudian kalau satu kali khatam
yang pelan banget itu paling lama 10 menit, 12 menit lah. Itu 12 menit lah, bacanya itu paling lama. Terseok-seok, tersengal-sengal, 12 menit. Maksudnya meluangkan waktu 12 menit sebelum sholat dan 12 menit setelah sholat. Kalau nggak bisa kita sibuk apa gitu loh. Memang apa sih kegiatannya sampai nggak bisa baca Quran? Nggak ada. Kita tidak seperti, kita bukan seorang presiden, kita bukan seorang pejabat, bukan seorang pakar, bukan seorang ahli hadis, ahli Quran yang banyak sekali jam terbangnya. Banyak sekali waktu yang kita punya. Dan bisa juga kita ketika membaca Al-Quran itu tidak harus ketika sholat, bisa memanfaatkan waktu-waktu luang. Misalnya ketika antri, misalnya lagi di pasar sambil nunggu pelanggan baca Quran, di ATM ketika antri baca Quran, di bis ketika nunggu baca Quran, naik motor yang goceng yang di depan baca Quran, akan baca Quran. Yang digonceng misalnya sambil goceng sambil baca Al-Quran. Yang naik mobil, yang di belakang sambil baca Al-Quran. Ibu-ibu sambil masak bisa baca Quran. Ya, sambil masak, sambil nunggu apa? Atau baca Quran dulu. Udah masuk-masuk, ditutup, baca Quran. Masak nasi, naikin, ditutup sambil baca Al-Quran. Bisa sekali, nggak ada. Makanya nggak ada ceritanya kalau tidak punya waktu, ada waktunya. Kalau kita benar-benar mencari itu pasti ada. Apalagi sekarang sudah ada HP, insya Allah HP-nya akan aplikasi Quran semua gitu. Trainer, ya trainer bisa diinstal. Jadi ketika buka HP, buka Quran, buka WA, nggak cuma buka YouTube, nggak cuma buka TikTok, tapi buka juga Al-Quran kita. Yang misalnya susah nih, kadang-kadang bawa mushaf itu kan repot, ya kantornya repot, takut nanti mau kamar mandi harus disuruh dulu, kalau mau kemana-mana khawatir jatuh, kan HP kan aman, ya, tidak berat, tidak repot, bacanya lebih. Masyaallah, nanti di bulan Ramadan kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Setiap waktu luang yang kita punya itu bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi nggak ada ceritanya, nggak ada keluhannya tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Nggak ada. Karena mesti ada. Kalau kita cari ada. Waktu-waktu banyak sekali. Nanti di sela-sela istirahat kita, di sela-sela nunggu antrian, nunggu makanan, nunggu yang lainnya, itu bisa kita isi dengan membaca Al-Quran. Siapa mengimani Allah? Selanjutnya kita bahas ketika waktu berbuka. Pertama ketika berbuka, yaitu pertama ketika menjelang berbuka. Menjelang berbuka ini adalah waktu yang mustajab. Jadi disampaikan di saat di khutbah Jumat tadi bahwa ketika orang berpuasa di waktu ketika berbuka itu ada doa yang tidak akan ditolak. Maka sebelum buka, yang kalau bisa ikut kegiatan yang baik, yang bisa mengadakan kajian buka bersama. Ini kan belum ada. Ya, belum ada apa yang mau mulai diadakan. Belum.
Tidak harus setiap hari, bisa seminggu sekali dulu. Misalnya tiap Jumat atau tiap Senin. Buat apa? Ya biar ketika berbuka itu tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Contohnya apa? Sama tadi ngabuburit. Ngabuburitnya ngapain? Nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di bundaran. Apa nih? Misalnya atau duduk-duduk di pos amling, pos ojek itu, pos ojek di jalan atau di kecamatan. Kan kalau sudah ngabuburit seperti itu kan mesti bahasanya apa? Gosip lah. Kalau itu gak jelas, kan menyia-nyiakan waktu yang mustajab tadi. Kan bisa kita isi dengan mengikuti kajian ya, atau kalau tidak kita ngumpul bareng, ngaji bareng, berdoa bareng. Itu malah lebih bagus daripada hanya sekedar nongkrong-nongkrong yang tidak bermanfaat. Kemudian ada yang perlu diperhatikan juga, di rumah itu biasanya kan banyak buka bersama nih. Ada buka bersama RT, buka bersama RW, buka bersama kantor, buka bersama alumni, buka bersama reuni, macam-macam. Nah, ketika bukber ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu apa? Jangan sampai karena buka bersama akhirnya meninggalkan sholat maghrib berjamaah. Nah, ini biasanya banyak terjadi ketika acara buka bersama diadakan di kantor atau di rumah makan. Akhirnya apa? Maghrib azan, makan dulu, buka dulu, kemudian gak sholat, malah ngobrol-ngobrol. Akhirnya karena gak ada masjid, akhirnya langsung pulang, tidak sholat dulu. Sampai rumah sudah masuk waktu isya, akhirnya tidak dapat sholat maghrib. Alhamdulillah, kan bukan kan tidak wajib ya, sunnah saja bukan ya. Kan tidak ada perintahnya Rasulullah disunahkan diperintahkan bagi kalian untuk buka bersama, bukan? Ini kan demi acara-acara dunia seperti itu, kok malah sampai meninggalkan jamaah, apalagi sampai meninggalkan sholat. Ya kalau memang tidak bisa sholat, yang penting tidak usah ikut sekalian. Ikut kajian di masjid, ada makanan, bisa sholat jamaah, malah bisa lebih berkah daripada buka bersama di restoran, udah makanannya bayar sendiri, ya buka yang bayar sendiri, nggak bisa sholat lagi. Kan ruginya lebih double. Tapi apakah tidak boleh? Ya boleh saja. Kalau kita mau ikut buka bersama, silahkan. Tapi jangan lupa maghribnya dijaga. Jangan sampai karena acara-acara seperti itu akhirnya kita meninggalkan sholat kita. Kemudian rahimani wa rahmatullah. Nah, kemudian ketika berbuka disunahkan bagi kita untuk menyegerakan. Kalau waktu sahur itu disunahkan untuk diakhirkan, tapi kalau berbuka itu disunahkan untuk disegerakan. Artinya apa? Begitu kita mendengar adzan, dipersilakan untuk berbuka. Misalnya di rumah mungkin, kalau di rumah, walaupun misalnya sejak dekat belum ada, tapi kita sudah mendengar adzan dari yang agak jauh, nggak apa-apa kalau berbuka terlebih dahulu. Kecuali kalau mendengar adzan dari TV, kalau
belum di 10 menit kita makan duluan tahu pada puasanya. Tapi kalau misalkan salah satu sudah ada mau buka terlebih dahulu itu boleh. Dan disunahkan pula untuk memberi makan orang-orang yang berbuka. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Wa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau nanti di bulan Ramadan mau panen pahala, ya, itu salah satunya dengan memberi makan orang yang berpuasa, ngasih buka. Ketika kita memberi makan buka kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasa dari orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Kalau kita puasa satu hari cuma dapat satu pahala, tapi kalau kita memberikan makan kepada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, maka pahalanya bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan bisa mendapatkan 1000 pahala puasa. Nah, kenapa? Apa salah satu alasan kenapa kok diadakan buka bersama? Tadi bisa menjadi momen orang-orang untuk memberi makan pada orang yang berpuasa. Ini jadi ladang ya, untuk memanen pahala. Kalau disia-siakan itu mana dikasih kesempatan Pak, bisa mendapatkan pahala puasa tanpa harus berpuasa, hanya dengan memberi makan juga. Makanya misalnya di Arab itu Pak, itu mereka buta. Makanya mahasiswa yang kuliah di Arab, itu benar-benar gak khawatir. Ramadan itu benar-benar gak keluar uang, karena di masjid di sekitarnya itu buta. Benar-benar apa siap kelihatan datang ditarik ke rumah, diajak untuk buka bersama. Karena untuk mendapatkan bagaimana selain tambahan pahala. Kemudian rahimani wa rahmatullah. Selanjutnya setelah berbuka dan untuk sholat maghrib berjamaah antara maghrib dan isya. Nah, waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena barang siapa yang itikaf di masjid menunggu isya di masjid, maka kata Rasulullah akan mendapatkan pahala seperti riba. Riba itu apa? Riba itu berjaga malam ketika waktu perang. Jadi kan kita susah bagi untuk mendapatkannya sangat susah, karena saat ini kita ada di Indonesia ini ya, waktunya waktu damai, bukan waktu perang. Kalau di waktu perang belum tentu kita bisa ikut, dan kalau kita ikut belum tentu kita berani jaga. Karena dalam apa orang yang jaga malam, yang menjaga apa, yang bagian mengawasi pasukannya, itu yang pertama kali diserang oleh musuh. Biasanya pertama kali nanti itu ya tadi menjaga malam, yang bagian mengawasi musuh. Jadi kan pengorbanannya luar biasa. Nah, pahala ini itu bisa kita dapatkan hanya dengan apa? Hanya dengan iktikaf di masjid dari waktu maghrib sampai waktu isya. Kan tidak panjang ya, cuma sejam saja di masjid. Itu pahalanya sangat besar.
biasanya pada nanti untuk buka. Ya bisa bukanya di sebelum maghrib itu boleh. Jadi pada maghrib Anda langsung makan nasi. Bisa. Dan saya itu dulu di Jogja itu seperti itu. Di Jogja bukan itu bukan snack Pak. Nek kan biasanya bukan itu kan snack kayak bubur gitu, sama itu gitu. Dan snack sama bubur. Nek Jogja itu bukannya cuma nasi, teh, nasi, kurma. Nah nasinya gimana aja tergantung masjidnya, yang masjid rada api, nasi ayam, yang masjid rada usulan gitu, nasi telur, nasi kucing misalnya. Bisa asalin nasinya, biasanya nasi sama. Karena udah makan nasi, insya Allah sampai terawih itu kuat. Jadi tidak lapar. Tapi yang sangat bukan cuma snack, itu bisa nasinya dibungkus dibawa ke masjid. Jadi bukanya di masjid. Boleh, tidak dilarang. Dan insya Allah walaupun makannya di masjid itu tetap dianggap sebagai itikaf. Karena kita tidak meninggalkan masjid. Jadi bagaimana caranya supaya tetap di masjid dari maghrib sampai isya. Saya kuat, misalnya cuma makan snack kuat sampai taraweh, nanti makannya habis taraweh, monggo silakan bisa. Model-model Mas Santo, Mas Edi, Mas Sosiin, jalan kok di masjid. Ya, snack kok lebih sepat ya sampai taraweh ya. Wah, saya mau. Tadi mau dari atas Pak Asma, Pak Armadi lah, ekor senektor ada dulu. Oke, terawih dua harus ambruk gitu. Nah itu bisa snack dulu. Nah maghrib ada maghrib dari rumah bawa bekal, kotain atau di tas minyak atau apa, bawa ke masjid habis maghrib minggir dahar dulu. Nah setelah dahar lanjut baca Quran sampai nanti tarawih. Ini adalah apa? Agar mendapatkan pahala ibadah, pahala jaga malam ketika berbagi. Pahalanya luar biasa besar. Jangan sampai kita tinggalkan. Ucapan imani warahmatullah. Nah itu antara waktu maghrib dan isya. Nah kemudian setelah isya ada salah satu ibadah yang menjadi tradisi ya, yang menjadi sunnah yang sudah mengakar di seluruh umat Islam, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Sebenarnya sholat tarawih itu adalah sholat malam di bulan Ramadan. Artinya kalau misalkan malamnya sudah sholat tarawih, nanti ketika bangun sahur itu tidak perlu tahajud, tidak apa-apa, sudah tergantikan dengan sholat tarawihnya. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita itu tarawihnya ikut, tapi isyaknya malah nggak ikut. Yang itu apa? Banyak loh. Contohnya saya loh di masjid sholat isya itu cuma 2 sof atau 3 sof, 3 sof sholat isya. Nah pas tarawih kok jadi 5 sof. Dan yang 2 sof terakhir ini kali mau ikut sholat isya, jajan dulu, makan dulu, main dulu. Mosok datang ketika baru harusnya kan sholat isya itu yang lebih utama. Mending sholat isya tapi gak ikut tarawih dibandingkan orang yang tarawih tapi tidak ikut sholat isya. Ini orang tarawih tapi gak isya itu kata besar. Itu seperti orang pakai dasi, pakai peci tapi gak pakai baju.
di jalan ketemu orang pakai dasi tapi telanjang dada, langsung diantar ke Magelang, masuk ke rumah sakit dokter Sopo, rumah sakit ini kan orang kita bisa wajibnya ditinggalkan, malah sunahnya dicengi. Harusnya ya wajib dikerjakan, sunah juga dikerjakan. Kemudian ketika sholat tarawih yang perlu diperhatikan, rokaatnya berapa? Nah, rokaat itu monggo, tidak ada batasan, tidak ada aturan yang baku. Dari 11 bisa, 23 bisa, mau 33 ya bisa. Tapi di Muhammadiyah itu mengambil yang 11. Nah 11-nya mau 223 boleh, mau 443 boleh, mau 22221 juga boleh. Itu semuanya ada hadisnya dari Rasulullah. Jadi kalau di Muhammadiyah pakainya ya yang 11, 4, 4, 3. Tapi kalau dibagi 2, 2, 3 itu tidak apa-apa. Itu bukan apa namanya, bukan hal yang wajib yang baku harus seperti ini. Yang penting, nah yang wajibnya adalah kita melaksanakan sholat tarawih dengan tumanina, dengan tenang, dengan khusyuk. Maka salah satu yang sangat dilarang, sangat tidak boleh adalah sholat tarawih yang pakai RPM. Terus RPM rakaat per menit. Yusuf sholat 23 rakaat cuma 10 menit. Berarti 1 menit dapat 2 rakaat. Baca apa coba 2 menit itu? 1 menit. Saya 2 kali 1 menit kan, 1 rakaatnya cuma 30 detik. 30 detik baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah Alhamdulillah langsung Walaturim. Soalnya Bismillahirrahmanirrahim. Gak jelas, bacanya gak jelas, gerakannya juga tidak tumanina. Yang lihat video ini Pak, itu sih apa namanya, mau rukunya itu belum rukuk, baru gini sudah Ini kalau Syekh Ali Jabir itu pernah ditanya seperti itu, Syekh, nek sholat tarawih tadi 23 rakaat dalam itu hukumnya apa? Dia jawabnya bagus banget. Mas, itu bukan sholat tarawih. Niku nopo? Itu senam jasmani dengan gerakan sholat. Karena rukunnya nggak boleh semua. Al-Fatihah nggak dibaca. Kebaca Alhamdulillah Al-Fatihah. Ayat 192 Al-Fatihah harus dari 1 sampai 7. Gerakannya tidak sempurna, tidak tumanina, doanya nggak dibaca. Masa mau dibilang sebagai sholat? Namanya sholat itu kan waktu kita berkomunikasi dengan Allah, waktu kita menghadap sama Allah, memohon sama Allah. Harusnya malah diperlama, jangan malah dicepat-cepatin. Bayangin Pak, kalau kita jadi bos, ya kemudian ada bawahan kita, bawahan kita, kemudian ngomongnya coba, Pak saya pengen seperti ini, gak jelas ngomongnya. Itu langsung pamit keluar. Kira-kira perasaan kita gimana? Kemudian ini bawahan kita kok ngomongnya gak jelas, seakan-akan gak mau, gak ikhlas ngomong sama kita, gak pengen ngomong sama kita. Yang apa yang dia minta gak akan
duduk sama kita, berlama-lama ngobrol sama kita. Maka Allah juga sama. Bagaimana Allah mau mengabulkan doa kita, mau mengabulkan permintaan kita, dan kita itu kok ngobrol sama Allah, itu tidak mau lama-lama. Ketika berhadapan dengan Allah, pengennya cepat selesai, pengennya cepat pergi. Bagaimana kita mau meminta sama Allah? Bagaimana Allah mau mengabulkan doa kita? Makanya kita sholat yang paling penting bukan berapa banyak rakaatnya, tapi seberapa khusyuk sholat kita. Lebih baik sholat 11 rakaat yang khusyuk dibandingkan 23 rakaat yang banyak tadi. Lembut, gak tumanina, gak sempurna rukun-rukunnya. Sebenarnya kalau sholat tarawih semakin berapa cukup rukunnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa Alhamdulillahirobbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu pendek ya. Waktu cepat seperti ini enggak apa-apa. Tapi jangan sampai tadi karena pengen cepat banget, pengen selesai awal banget, akhirnya rukun-rukunnya dibuang semuanya. Kemudian jamaah ini warahmatullah itu selesai adalah hari untuk ibadah harian, selesai sampai terakhir. Nah, kemudian untuk ibadah yang lainnya yang disunahkan ketika Ramadan adalah memperbanyak infak dan sedekah tadi. Dan salah satu infak yang paling utama tadi adalah memberi makan orang yang berduka. Dan kalau bisa kita pasang target, mulai dari sekarang kita pasang target. Sehari mau infak berapa? 10.000, 20.000, 30.000. Itu kita pasang target. Jadinya apa? Jadinya ada kesiapan, ya, ada kesungguhan untuk berinfak. Karena tidak ada target, biasanya nanti gimana? Pak, saya mau ada uang besok. Ketika besok, wah ini uangnya cuma adanya 100.000, nanti tak kecilkan dulu, tak cari uang kecil. Udah ada 50.000, 50.000 mau buat beli tukang dulu ya. Besok lagi ya. Besoknya nggak punya 20.000 ini, uang terakhir nggak ada uang lagi. Besok lagi ya. Ketika nggak ada target harian, nggak ada tujuan, nggak ada yang pengen dicapai, akhirnya nanti akhirnya nggak terjadi sama sekali. Maka kalau bisa dari sekarang kita pasang, kita punya uang berapa, bisa disedekahkan berapa. Mau dirapel di awal bisa. Misalnya kalau saya punya uang 5 juta, ini Pak Tapir, Hasan, ini saya infakkan 5 juta, nanti buat buka bersama di masjid selama 30 hari. Bisa seperti itu. Atau mungkin 30 hari kan kebanyakan, namanya 10 hari terakhir, nanti 5 juta buat buka bersama sehari 500.000. Bisa. Jadi ya Allah sesuai dengan kemampuan kita, bisa tiap hari kita infakkan, baik di kota masjid atau kita serahkan kepada orang yang langsung atau lewat basismu, atau bisa dirapel lagi ya, seberapa kita langsung dapat digabungkan, diinfakkan jadi satu, itu juga boleh. Yang penting jangan sampai kok di bulan Ramadan kita malah lebih pikir, kita malah lebih pelit dibandingkan di luar Ramadan. Itu jangan sampai. Karena pahala di bulan Ramadan itu jauh berlipat ganda
di hari biasa saja Allah itu minimal melipat gandakan infak kita 700 kali lipat minimal ya. Di bulan Ramadan jauh lebih besar lagi. Kan di mana? Gak ada di dunia ini ada usaha yang keuntungannya 700 kali lipat. Hanya sama Allah. Hanya perdagangan sama Allah yang bisa melipat gandakan harta kita. Allah mengatakan kalau berdagang sama Allah itu tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi. Jemaah yang rahimahullah, itulah beberapa amalan yang do and don't yang bisa kita lakukan dan yang tidak boleh atau harus kita tinggalkan ketika di bulan Ramadan. Dan semoga Allah meringankan mata kita, meringankan hati kita supaya kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah melindungi kita dari golongan yang didoakan kebinasaan dan kehancuran oleh Rasulullah dan Jibril alaihissalam karena tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik. Mas, menurut saya itu ada pertanyaan lebih dahulu. Halo Pak, mengenai puasa atau mengenai bulan Ramadan? Ibu? Benar? Bapak apa ini? Berkaitan dengan pahala dengan kematian itu bacaan dipercepatlah yang memakai jumlah belajar lebih itu terus diperhatikan itu pahalanya utama itu membersihkan. Kalau ketika taraweh itu ketika memang jamaahnya banyak yang tua-tua malah lebih baik dibersihkan. Bacanya kurung-kurung kan untuk rokok. Atau kalau baca yang surat panjang cukup 1 atau 2 ayat saja. Karena ini sahabat pernah ditegur Pak Abdullah bin Mas'ud kalau salah itu pernah ditegur. Kenapa? Karena jamaahnya ada yang kuat, ada yang sangat sibuk, bacanya itu sampai panjang-panjang 50 ayat. Akhirnya ditegur sama sahabat senior Umar Bakar Sayyidullah. Kalau mau baca panjang, pas sholat sendiri monggo, tapi kalau sholat jamaah itu diperpendek lebih baik karena ya yang jamaah ada yang kuat, ada yang sibuk, ada yang pengen kerja. Makanya kalau di Masjid Ar-Rahman itu terawih yang 10 hari terakhir dibagi jadi 2 Pak. Jadi kalau yang mau terawih pendek, jadi waktu untuk terawihnya bacanya kulhu, nahoina, sepertiga halaman, cuma 11 kali paling 25 menit. Tapi kalau mau yang panjang, itu yang di dini hari itu terawih minimal harus setengah jam. Harus setengah jam. Bacanya apa? Baca 1 halaman, nanti sujud rukunya ditamain. Itu 1 rakaat itu minimal 7 sampai 10 menit atau rakaat. Makanya ada opsi yang mau pengen cepat, ya ikut di awal. Sing pengen lama, pengen rasa kita ada lama, ikut yang di hari. Dan kalau jamaah, tadi perhatikan kondisi jamaah. Kalau mau jamaahnya muda-muda semua, ya lama nggak apa. Tapi jamaahnya campur tadi, ada yang tua, ada yang muda, dipendekkan lebih baik. Sama pahalanya sama. Tidak serta-merta yang pendek itu kemudian lebih pendek lebih dikit pahalanya belum tentu. Karena kita melihat kondisi jamaah. Itu gimana? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada atau misalkan besok ada pertanyaan lewat WA sudah tidak apa-apa. Misalnya kok ada yang pengen nanya tentang puasa, tentang tarawih, tentang Ramadan, bisa lewat WA disampaikan lewat WA juga tidak apa-apa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Jika ada salah kata, ada pertanyaan dari
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله